Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NPM 2024001008. Di sini saya akan membahas mengenai ulangan tengah semester pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Pak Hendra Kosasi. Masuk ke pengertian apa itu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah studi dan penggunaan sistem, terutama komputer dan telekomunikasi, untuk menyimpan, mengambil, mengirim, dan memanipulasi data atau informasi. Tujuan utamanya adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan dan efisiensi operasional. Menurut pendapat Bill Gates, teknologi informasi adalah fondasi bagi transformasi digital dalam banyak industri, dari pengolahan data hingga komunikasi global. Penggunaan teknologi informasi telah mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi. Kemudian masuk ke pembahasan software atau perangkat lunak. Apa itu software? Software adalah program atau aplikasi yang menyuruh perangkat keras untuk melakukan sesuatu kita tidak bisa menyentuhnya. Berdasarkan jenis dan fungsinya, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem operasi atau OS. Ini adalah software utama yang menghidupkan perangkat Anda. Tanpa ini, HP atau laptop Anda tidak bisa dipakai. Fungsinya mengelola sumber daya komputer atau hardware dan software, menyediakan antarmuka bagi pengguna dan memungkinkan program aplikasi berjalan. Contohnya itu ada Windows, ada Mac OS, ada Linux, ada Android, dan ada iOS. Yang kedua ada program aplikasi atau application software. Fungsinya dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik untuk kepentingan pengguna. Contohnya ada Microsoft Word, itu untuk mengolah kata, dan Photoshop Adobe untuk mengedit foto atau video. Kemudian ada Google Chrome. Kemudian yang ketiga ada bahasa pemrograman atau programming language. Fungsinya digunakan oleh programmer untuk menulis, mengembangkan, dan menguji software lain. Contohnya JavaScript. Kemudian masuk ke hardware input dan fungsinya. Hardware input dan fungsinya ada keyboard. Keyboard memasukkan data berupa teks, angka, dan perintah melalui tombol-tombol. Kemudian ada mouse atau trackpad, menggerakkan kursor di layar, memilih objek, dan memberikan perintah dengan klik atau gerakan. Kemudian ada scanner. Scanner itu mengubah dokumen fisik berupa teks atau gambar menjadi data digital yang dapat disimpan atau diedit di komputer. Kemudian ada mikrofon, memasukkan data suara atau audio ke dalam komputer. Kemudian ada webcam. Webcam itu untuk memasukkan data gambar bergerak atau video dan gambar diam ke dalam komputer. Kemudian ada touch screen atau layar sentuh, memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan komputer dengan menyentuh layar sebagai pengganti mouse atau keyboard. Kemudian hardware proses dan fungsinya. Hardware proses dan fungsinya ada 4. Yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU, atau sebagai prosesor. Fungsi utama bertindak sebagai otak komputer, bertugas melaksanakan semua instruksi dan perhitungan yang diperlakukan untuk menjalankan program dan memproses data. Kecepatan dan kemampuannya sangat menentukan kinerja sistem. Kemudian yang kedua ada Random Access Memory atau RAM. Fungsi utama menyimpan data dan instruksi program yang sedang aktif atau digunakan saat ini secara sementara. Ini memungkinkan CPU mengakses data dengan sangat cepat, sifatnya volatile atau data hilang saat daya dimatikan. Kemudian yang ketiga ada motherboard atau papan induk. Fungsi utamanya papan sirkuit utama yang menjadi tulang punggung dan tempat semua komponen penting seperti CPU, RAM atau kartu grafis dan lain-lain saling terhubung dan berkomunikasi. Kemudian yang keempat ada Graphics Processing Unit atau GPU atau kartu grafis. Fungsi utama khusus memproses dan menghitung data grafis, membantu CPU dalam rendering gambar, video, animasi, dan game sebelum ditampilkan ke monitor. Sekian pembahasan dari ulangan tengah semester. Kurang lebihnya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian lanjut ke pembahasan rumus Excel. Di sini sudah ada tabel laporan sewa dari Hotel Cilegon Lagon. Di sini ada notanya P001 sampai P010. Kemudian ada nama tamu bisa dilihat. Kemudian ada kode kamar. Dan di sini saya akan memasukkan rumus nama kamar.
kita pencet sama dengan if buka kurung, kemudian klik kode kamar. Dan di sini ada keterangan nama kamar. Jika kode kamar X, maka nama kamarnya premium. Jika kode kamar Y, maka kamarnya platinum. Kemudian jika kamar Z, maka nama kamarnya magnum. Dan kita di sini masukkan klik kode kamar, kemudian sama dengan tanda petik X, tanda petik lagi, kemudian titik koma, kemudian tanda petik lagi. Jika X itu premium, kemudian tanda petik, kemudian titik koma, kemudian pencet if buka kurung, klik kode kamar, kemudian sama dengan, kemudian tanda petik, kemudian tanda petik Y, tanda petik lagi, kemudian titik koma. Kalau Y itu platinum, kemudian tanda petik, kemudian titik koma, pencet if lagi, pencet if buka kurung, klik kode kamar, kemudian sama dengan tanda petik Z, tanda petik lagi, kemudian titik koma. Z itu termasuk magnum, tanda petik magnum, kemudian tanda petik, kemudian tutup kurung 2, kemudian enter. Dan di sini sudah tertera jika X itu premium, Z itu magnum, kemudian Y itu platinum. Kita seret ke bawah, kemudian masuk ke rumus biaya dengan keterangannya. Jika kode kamar X, maka biaya 900, dan jika kode kamar Y, maka biaya 700, dan jika kode kamar Z, maka biaya 500. Untuk rumus biaya sama dengan if buka kurung, klik kode kamar, kemudian sama dengan tanda petik 900, tanda petik X dulu, X itu titik koma, tanda petik 900, tanda petik lagi, kemudian titik koma, kemudian if buka kurung, klik kode kamar, sama dengan tanda petik Y, tanda petik lagi, titik koma, 700, tanda petik 700, kemudian tanda petik lagi, titik koma, if, klik if buka kurung, klik kode kamar, kemudian sama dengan, kemudian tanda petik Z, tanda petik titik koma, kemudian Z itu 500, tanda petik 500, tanda petik lagi, tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Dan di sini sudah tertera biayanya. Kita seret ke bawah. Nah, di sini sudah sesuai ya. Jika X itu 900, Z itu 500, kemudian Y itu 700. Demikian pembahasan soal ulangan tengah semester dari saya Rahmawati dengan NPM 20240010008. Kurang lebihnya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.